Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah topik khusus saya yang berjudul Potensi Agroindustri Berbasis Pinang dengan Pendekatan Ekonomi Sirkular. Saya Ernisa STPMSI P3D1222002 dengan pembimbing promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Zulkifli Alamsah MSc, promotor Bapak Dr. Insinyur Sahrial MSI, dan Ibu Dr. Fitri Tabzi STP MSI. Pada presentasi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, kemudian mengenai pendekatan ekonomi sirkular pada agroindustri, potensi pengolahan pinang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi sirkular, dan bagian penutup. Agroindustri merupakan suatu industri yang menghasilkan pangan, pakan, maupun bahan baku untuk industri lainnya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dalam prosesnya, agroindustri tentu akan menghasilkan limbah atau hasil samping atau byproduct, di mana apabila limbah atau byproduct tersebut tidak ditangani dengan tepat, maka dapat menimbulkan dampak negatif atau permasalahan baik terhadap lingkungan maupun kesehatan dan keselamatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sirkular ekonomi merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam agroindustri, di mana pada pengelolaan limbahnya menekankan pada prinsip profitabilitas, keberlanjutan, kelayakan teknis, serta potensi adopsi. Ekonomi sirkular merupakan suatu pendekatan ekonomi secara sistematis untuk merancang proses, produk atau jasa, dan model bisnis melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, menghasilkan aliran materi yang lebih sirkular, dengan mengurangi bahkan mengeliminasi limbah, di mana harapannya dengan metode atau pendekatan ini dapat mewujudkan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, di antaranya yaitu keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta perlindungan terhadap lingkungan. Dan ekonomi sirkular ini sebenarnya juga menjawab terhadap keterbatasan dari ekonomi linear atau ekonomi konvensional yang yang sudah lama atau awal dari pertumbuhan ekonomi. Tanaman pinang atau Areca cateculin merupakan tanaman perkebunan di Provinsi Jambi, di mana sentra produksinya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Komoditi pinang di Provinsi Jambi bahkan di Indonesia itu masih diperdagangkan dalam bentuk segar atau kering dan dalam bentuk biji atau bentuk utuh dan berkulit. Belum banyak produk turunan atau produk hilir dari komoditi pinang. Menurut penelitian Sinaga et al. Tahun 2017, terkait dengan daya saing komoditi pinang Jambi, ekspor pinang Jambi itu memiliki keunggulan komparatif berdasarkan data tahun 1995 sampai 2013, di mana nilai RCE-nya lebih dari 1, kecuali pada tahun 1999. Artinya bahwa ekspor pinang Provinsi Jambi itu memiliki keunggulan daya saing terhadap provinsi lain. Akan tetapi dari segi keunggulan kompetitif, produk ekspor pinang Jambi itu belum memiliki keunggulan kompetitif. Artinya bahwa nilai ekspor pinang atau komoditi Jambi ini belum bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kalau dilihat dari komposisi penyusun biji pinang, di mana biji pinang dari buah terdiri dari kulit atau sabut dan biji gitu ya. Komponen utama dari biji pinang itu ada air, protein, lemak, abu, serta serat kasar, di mana dapat diperhatikan bahwa komponen yang cukup penting di sini juga ada lemak sebanyak 16,48%. Selain itu, biji pinang juga mengandung senyawa fitokimia, di antaranya yang cukup besar adalah senyawa polifenol, di mana di dalamnya nanti ada flavonoid, tanin, katekin sebesar 20%. Selain itu juga ada senyawa fitokimia lain, yaitu berupa alkaloid, yaitu alkolin, ekaidin, guvasin, guvakolin. Nah, dari komponen fitokimia polifenol, dalam hal ini di dalam termasuk pula tanin dan katekin, itu merupakan salah satu senyawa yang memiliki pemanfaatan yang cukup luas, yaitu dapat digunakan sebagai pewarna, antioksidan, nutrisi, kosmetik, maupun farmasi. Adapun tujuan dari pembuatan makalah topik khusus ini, yang pertama adalah untuk mengetahui prinsip dasar pendekatan ekonomi sirkular pada agroindustri. Yang kedua, untuk mengidentifikasi potensi pengolahan pinang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi sirkular. Manfaat
diharapkan dapat membangun kerangka berpikir mengenai perancangan agroindustri berbasis komoditi dengan pendekatan ekonomi sirkular. Metode yang digunakan adalah literatur review. Literatur yang digunakan berupa buku, laporan kajian, dan artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab. Bab pertama terdiri dari pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab 2, pendekatan ekonomi sirkular pada agroindustri, terdiri dari pembahasan mengenai perbedaan ekonomi sirkular dan ekonomi linear. Kemudian ekonomi sirkular mendukung pembangunan keberlanjutan, prinsip pendekatan ekonomi sirkular pada agroindustri. Bab ketiga membahas tentang potensi pengolahan pinang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi sirkular. Di situ dibahas mengenai komposisi buah pinang, potensi produk olahan buah pinang, dan pendekatan ekonomi sirkular pada pengolahan pinang terintegrasi, dan terakhir penutup kesimpulan dan saran. Pendekatan ekonomi sirkular pada agroindustri, yang pertama adalah perbedaan antara ekonomi linear dan ekonomi sirkular. Ekonomi linear merupakan suatu pendekatan ekonomi yang merupakan pendekatan ekonomi konvensional atau tradisional, di mana polanya itu berupa pola lurus atau satu arah, dengan prinsip take, make, and dispose, artinya itu mengambil sumber daya alam untuk membuat suatu produk dan membuang sisa hasil produksi serta konsumsi ke alam. Sedangkan ekonomi sirkular atau circular ekonomi ini merupakan suatu pendekatan ekonomi di mana digambarkan dengan pola siklik dua siklus ya, ada seperti diagram kupu-kupu, di mana lingkarannya ada dua, sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan adalah siklus teknik, di mana garisnya berwarna biru, sedangkan yang siklus biologi itu adalah yang sebelah kiri atau bergaris warna hijau. Siklus teknis di mana produk dan bahan itu diupayakan agar tetap berada dalam lingkaran tersebut, ya, baik itu melalui proses penggunaan kembali atau reuse, proses perbaikan atau repair, pengolahan kembali atau remanufacture, dan daur ulang atau recycling. Ya, artinya di situ bagaimana mempertahankan daur hidup dari bahan tersebut agar tetap dalam siklus tersebut, dan ini biasanya digunakan untuk sumber daya yang bersifat tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. Sedangkan yang sebelah kiri adalah siklus biologi, digunakan untuk bahan yang bersifat dapat diperbarukan atau renewable, di mana nutrien dari bahan yang biodegradable tadi dikembalikan ke tanah untuk dikembalikan ke alam. Nah, kalau dilihat di sini ada cascade, di mana di sini adalah upaya untuk bagaimana mengambil semaksimal mungkin nilai atau manfaat fungsional ekonomis dari bahan tersebut. Ya, jadi dengan demikian berarti kita meminimalkan limbah. Jika dalam suatu tahapan menghasilkan produk utama itu dihasilkan residu atau hasil samping atau limbah, maka diupayakan limbah tadi itu dimanfaatkan untuk diambil manfaatnya kembali dengan memperhatikan kandungan yang di dalamnya. Nah, apabila kemudian tidak dapat digunakan lagi atau nilainya sudah tidak ada lagi, baru dia dapat diolah untuk bisa dikembalikan ke alam. Kemudian ekonomi sirkular mendukung pembangunan keberlanjutan. Pada ekonomi sirkular, nilai produk, bahan, dan sumber daya itu diupayakan agar tetap bertahan selama mungkin pada penggunaannya di dalam lingkaran atau siklus, di mana penggunaan sumber daya juga harus dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan stok dan arus bahan, energi, dan limbah. Nah, ketika terdapat limbah itu tidak bisa langsung dibuang, ya, tetapi difikirkan bagaimana dapat dijadikan bahan baku untuk menjadi produk lain yang memiliki nilai ekonomis maupun fungsional. Nah, dengan menerapkan prinsip tersebut, maka harapannya ekonomi sirkular dapat menjaga lingkungan, ekonomi, dan sosial yang merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara ekonomi sirkular dengan pencapaian target pembangunan keberlanjutan ini telah diteliti oleh Schroeder tahun 2018, di mana dari 17 SDGs atau Sustainable Development Goals, itu ternyata ada 5 SDGs yang berhubungan erat dengan penerapan ekonomi sirkular, yaitu SDGs ke-6, 7, 8, 12, dan 15, yaitu akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, konsumsi produksi bertanggung jawab, serta menjaga ekosistem darat. Selanjutnya, prinsip pendekatan ekonomi sirkular pada agroindustri. Pada penerapan ekonomi sirkular di agroindustri, kita diharapkan dapat meminimal input yang digunakan sehingga dapat mengurangi biaya, di mana nutrisi, sumber daya air maupun energi yang digunakan untuk menjalankan agroindustri tersebut diharapkan tetap berada dalam siklus prosesnya atau berada dalam siklus tertutup. Dengan demikian harapannya ini dapat meminimalisir efek
dari gas rumah kaca maupun limbah yang dihasilkan. Nah, limbah yang dihasilkan dari agroindustri umumnya berupa biomasa. Nah, prinsip yang tadi disebutkan bahwa limbah itu kalau bisa diminimalkan bahkan tidak sama sekali, sehingga kita harus berpikir limbah tersebut mau dijadikan apa. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan jenis dan jumlah kandungan senyawa yang ada terdapat pada byproduct atau limbah atau hasil samping dari kegiatan agroindustri tersebut, sehingga kita dapat menentukan pemanfaatan atau valorisasi limbah tersebut untuk menjadi produk apa, serta kita dapat menentukan proses atau pretreatment apa yang cocok untuk menghasilkan produk tersebut berdasarkan dari karakteristik limbah yang dihasilkan. Nah, tidak cukup di situ saja, akan tetapi juga kita harus mempertimbangkan aspek ekonomis, teknis maupun lingkungannya. Menurut Hasbi 2022 ada 6 prinsip ekonomi sirkular. Yang pertama adalah diupayakan agar proses produksi tidak menghasilkan limbah. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam terbarukan dan menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, dan renew. Kemudian prinsip ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam dan mengurangi potensi sampah terbuang. Prinsip keempat, menggunakan energi terbarukan. Prinsip kelima, melakukan tindakan berpikir dalam sistem kerja alam. Dan prinsip yang keenam adalah rehabilitasi sumber daya alam. Nah, untuk penerapan ekonomi sirkular pada agroindustri, kita tahu bahwa tadi terdiri dari ada 2 siklus, ya, model untuk yang siklus biologi dan siklus teknis. Pada siklus biologi dapat diterapkan sistem polikultur, yaitu sistem budidaya campuran, ya, tidak monokultur, sehingga dapat memungkinkan menambah nilai guna dari suatu lahan. Kemudian mengoptimasi proses produksi, bagaimana mengoptimalkan sumber daya kondisi sehingga penggunaan sumber daya energi air itu dapat diefisienkan. Kemudian full use, ya, pemanfaatan secara penuh, artinya memanfaatkan kebermanfaat dari bahan baku yang digunakan sehingga meminimalisir limbah yang dihasilkan. Kemudian sales and logistics, yaitu di tahap ketika produk itu dihasilkan dan pendistribusian seperti itu. Apabila produk itu hampir habis masa pakainya dan tidak termanfaatkan, ada lembaga yang mungkin dapat memanfaatkannya. Kemudian ketika benar-benar habis daur hidup produk, itu dilakukan separation and collection, atau pemilahan produk tersebut sehingga dapat nanti diberikan treatment atau pengolahan lebih lanjut yang sesuai. Dan yang terakhir adalah resource recovery. Sedangkan untuk peluang sirkular pada siklus teknis, yang pertama adalah material sourcing, artinya adalah bagaimana kita dapat memilih bahan baku atau sumber daya yang aman, ya, dapat diperbaharui dan tidak toksik, sehingga nanti pretreatment yang digunakan itu tidak banyak untuk proses selanjutnya. Kemudian produk design atau mendesain produk, artinya bagaimana merancang produk itu sehingga produk itu nanti dapat dengan mudah disusun ulang, dibongkar atau didaur ulang. Kemudian optimasi proses, ya, bagaimana kita mengoptimasi proses sehingga penggunaan dari air, energi maupun sumber daya itu dapat seefisien mungkin. Kemudian recovery by product recovery atau pemulihan dari hasil samping atau limbah, repair atau reuse, ya, sehingga dapat memperbaiki dari kinerja produk sehingga dapat digunakan kembali. Refurbish atau manufacture, yaitu mungkin kita dapat memproduksi atau mengubah produk tadi menjadi produk lain yang lebih bermanfaat sehingga daur hidupnya menjadi lebih panjang. Kemudian separation atau collection, ketika daur hidup produk itu sudah habis, kita harus memilih dan mengumpulkannya ke dalam kelompok yang sesuai nanti sehingga dapat mengolahnya menjadi lebih mudah dan sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang terakhir ada recycle atau daur ulang. Selanjutnya adalah potensi pengolahan pinang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi sirkular. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai bagian dan komposisi buah pinang. Buah pinang itu terdiri dari bagian luar atau perikarp, kulit atau yang terdiri dari sabut dan serat, yang di dalamnya terdapat biji atau inti atau kernel, yang ini biasa dimanfaatkan. Di mana untuk bagian kulit atau sabut itu sebanyak 70% dari bagian buah, sedangkan bijinya ada 30%. Berarti ini sudah dapat kita lihat bahwa terdapat potensi byproduct atau limbah berupa sabut yang cukup besar. Nah, biji pinang itu memiliki komponen seperti yang disebutkan tadi, ada air, protein, lipid, abu, serat kasar, dan karbohidrat, serta mengandung senyawa fitokimia dari golongan alkaloid, flavonoid, tanin, triptofan, dan asam lemak.
Sedangkan dari sabut pinang juga mengandung komponen kimia berupa selulosa sebanyak 70%, lignin 14,23%, wax 0,39%, dan abu 2,72%. Nah, di sini kita lihat bahwa sabut pinang itu merupakan potensi selulosa yang besar. Nah, dari bagian biji atau kernel maupun sabut dan kulit, itu memiliki manfaat atau produk turunan yang bisa dihasilkan. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagai contoh, biji atau kernel, ini produk yang dihasilkan berupa biji kering utuh, belah atau iris, baik itu dari yang muda ataupun buah tua, kemudian tanin, sekolin, maupun lemak dan minyak. Sedangkan dari sabut itu bisa berdasarkan hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk membuat produk senyawa furfural, papan serat, bahan pengisi bantok, non-tenun, silosa, aktif, hemiselulosa, bioetanol, substrat enzim, kain, biogas, bahan bakar, serat alam, komposit polimer, asam sitrat, digunakan dalam pengolahan air limbah, media budidaya jamur, teh, dan penyegar udara. Kemudian pendekatan ekonomi sirkular pada pengolahan pinang terintegrasi. Nah, dari bahan baku yang kita gunakan tadi, kita harus berpikir apa produk utama yang kita pilih dan nanti hasil sampingnya itu apa yang akan dilakukan. Nah, berdasarkan tinjauan tadi, maka komponen yang terdapat pada biji pinang itu dan memiliki banyak potensi produk hilirnya adalah tanin. Seperti dapat dilihat pada tabel potensi pengguna tanin, bahwa tanin itu nanti adalah bahan untuk industri lain. Sebagai contoh, itu nanti dapat digunakan dalam industri penyamak kulit, pewarna, baik alami maupun tidak, apapun tekstil, kemudian peluru dan anti karat pada logam, pelapis logam, desit atau pekat, kemudian tinta, antiseptik, insektisida, dan desinfektan. Kemudian selain itu, dari biji pinang tadi kita tahu bahwa juga dia mengandung minyak, dapat diekstrak sebanyak 12,84%. Nah, karakter dari minyak biji pinang ini juga dapat memiliki dapat dimanfaatkan lebih lanjut, yaitu sebagai substitusi lemak kakao. Dan kita juga berpikir dari produk utama ini memiliki atau menggunakan teknologi proses yang sederhana, yaitu menggunakan ekstraksi pelarut. Nah, dari kedua produk utama tadi dalam prosesnya menghasilkan limbah berupa biomasa, berupa ampas ya dari hasil ekstraksi, di mana ampas tadi masih mengandung karbohidrat dan protein sehingga ini masih dapat berpotensi untuk digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan kulit atau sabut itu dipilih diolah menjadi areca fiber karena areca fiber juga tadi telah disebutkan memiliki potensi penggunaan yang lebih banyak. Di samping itu, dalam proses ekstraksi untuk menghasilkan kedua produk utama tadi, itu menggunakan pelarut. Nah, pelarutnya itu masih dapat digunakan kembali atau direuse dalam proses berikutnya. Nah, ini adalah diagram konsep ekonomi sirkular pada agroindustri pinang terintegrasi dari minyak dan tanin. Ini kita lihat, yang pertama adalah siklus pembuatan dari minyak biji pinangnya dan dilanjutkan dengan pembuatan tanin. Dalam pembuatan minyak biji pinang, buah pinang dikupas menghasilkan kulit, ya. Kemudian bijinya diekstrak menggunakan pelarut. Pelarutnya kemudian setelah hasil ekstrak itu diperolehlah minyak yang masih menyampur dengan terlarut sehingga harus dipisahkan pelarutnya. Nah, pelarutnya itu nanti bisa digunakan untuk proses ekstraksi selanjutnya. Sedangkan kulit yang dihasilkan itu dengan treatment tertentu dapat dihasilkan fiber yang dapat dikomersialkan. Selanjutnya, dari hasil ekstraksi minyak biji pinang tadi menghasilkan ampas. Nah, ampas tadi masih mengandung cukup besar senyawa tanin. Nah, tanin ini kemudian kita ekstrak menggunakan pelarut dan kemudian dipisahkan pelarutnya sehingga diperoleh tanin dan pelarut sisa itu dapat digunakan kembali dalam proses ekstraksi berikutnya. Sedangkan ampas ini tadi telah disebutkan karena yang diambil hanyalah minyak dan polifenol sehingga secara teoritis masih mengandung karbohidrat dan protein sehingga berpotensi sebagai pakan ternak. Dan terakhir penutup kesimpulan, ekonomi sirkular adalah pendekatan sistematik untuk merancang proses, produk atau jasa, dan model bisnis yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif sehingga menghasilkan aliran material yang lebih sirkular dan mengurangi bahkan mengeliminasi limbah. Yang kedua, agroindustri pinang terintegrasi memiliki potensi diterapkan dengan pendekatan ekonomi sirkular dengan produk utama berupa minyak dan tanin. Hasil samping berupa pelarut dapat digunakan kembali dalam proses produksi dan sabut pinang serta ampas dapat dijual atau digunakan sebagai bahan baku industri dan ampas ekstraksi dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Sarannya diperlukan lebih lanjut perancangan pabrik pengolahan integrasi minyak dan tanin dengan pendekatan ekonomi sirkular dengan melakukan analisis kelayakannya baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.
Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.